Halo, assalamualaikum. Selamat siang, sahabat UT Surabaya. Mohon maaf, ini kami terlambat karena ada gangguan di koneksi kami. Eh, Selamat siang, sahabat UT Surabaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sahabat UT, berjumpa lagi dengan kami dalam program acara ngobrol bareng Arek UT Surabaya. Tentunya ini adalah episode yang kelima yang akan mengusung tema pentingnya OSMB dan PKBJJ bagi mahasiswa baru di UT Surabaya. Ini adalah momen yang sangat tepat karena pada saat ini adalah masih dalam proses registrasi mahasiswa baru. Tentunya tema ini sangat cocok bagi teman-teman mahasiswa baru untuk bergabung dalam acara ngobar kali ini. Pada siang hari ini kami akan ditemani oleh narasumber kami yang sangat fenomenal. Beliau adalah Bapak DRS Dwi Sambada MPD. Beliau adalah salah satu pimpinan di UT Surabaya, tepatnya sebagai manajer PBLBA dan layanan bahan ajar. Sahabat UT Surabaya, kita undang narasumber kita pada siang hari ini, Pak Dwi. Kita undang Pak Dwi, mana ya Pak Dwi ini? Pak Dwi. Nah, nih. Halo Pak Dwi, mana nih Pak Dwi? Pak Dwi. Alhamdulillah ya, sudah kelihatan Mas? Belum kok, baru suaranya. Baru suaranya nih Pak Dwi, mana nih? Jangan suaranya, harus kelihatan wajah saya yang mana ini nggak kelihatan? Oke, sebentar ya teman-teman. Pak Dwi-nya mau ini kayaknya nih. Ya, bersabar dulu Mas Gito. Tapi suara saya sudah dengar Mas Gito ya? Alhamdulillah, suaranya cukup jelas, tinggal jelas. Ya, alhamdulillah. Dan nunggu ya. Mana Pak bos kita ini. Wajahnya nggak kelihatan, lihat wajah saya nanti. Halo, ayo Pak Dwi. Nggak apa-apa, sambil proses. Halo Pak Dwi, ayo. Atau bukan proses ya. Di sini sudah kelihatan wajahnya hostnya. Ya. Mas Gito sudah nampak ini jelas. Masa saya sendirian ini nggak ditemenin sama narasumbernya ini, hanya suaranya aja. Oke Pak Dwi, sambil nunggu ini gambarnya Pak Dwi ini muncul nih, wajah-wajah gantengnya Pak Dwi ini muncul, kita langsung aja Pak Dwi mungkin bisa menyapa teman-teman sahabat UT Surabaya. Monggo Pak Dwi, sekalian memperkenalkan diri. Pak Dwi. Putus Halo. Suaranya Mas Gito. Halo, saya dengar ya. Aduh. Ya, dengar rumah saya. Dengar. Alhamdulillah, kalau dengar. Tuh kok. Halo, dengar saya. Ya. Iya. Oke, intinya kan saya memperkenalkan diri sambil ya. Nunggu wajah gantengnya. Sambil nunggu wajah gantengnya Pak Dwi nongol ini, monggo kan disapa dulu di seluruh Indonesia ini kayaknya ya. Oke, terima kasih teman-teman sahabat UT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dwi, sudah dengar ya? Ya, sudah dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang bagus ya koneksi jaringan internetnya ya. Ya, masih putus Pak. Masih putus. Halo, tes ya. Ya. Monggo silakan sapa sahabat UT dimanapun yang berada Pak Dwi. Monggo disapa Pak. Terima kasih sahabat UT Surabaya, Pak Mas Gito.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh barokah ini kita masih bertemu dengan suatu teman-teman, saudara yang sudah menjadi mahasiswa UT dan juga mungkin yang belum dan akan kepengen menjadi mahasiswa UT. Perkenalkan, saya di UT Surabaya mendapat tugas Suaranya oleh putus-putus ya, sayang ini. putus ya, belum dengar. Suaranya. Jadi masih putus ya, masih Ya, belum masih jelas putus-putus. Mas Gito. Ya. Oke, silakan diulang Pak Dwi, mungkin teman-teman Ya. belum jelas apa yang Terima disampaikan kasih. oleh Bapak ini. Jadi ya, terima kasih. Saya di sini di UT Surabaya ditugasi oleh Rektor UT Pusat, yaitu untuk tugas saya sebagai kerannya manajer bahan ajar karya atau koordinator bantuan belajar dan layanan BBLBA ya Pak Dwi ya. Tapi nama Masih saya putus Pak Dwi. Saya jelas, suaranya jelas Mas Gito. Tes. Iya Pak Dwi, Dengar? suaranya masih putus. Nggih. Apa HP saya ya? Halo Pak Dwi, gimana nih? Aduh. Pak Dwi. Halo. Mas Gito, sudah kelihatan Halo Pak Dwi. gambarnya, suaranya sudah dengar? Sudah dengar suara saya, Mas? Ini dia. Alhamdulillah akhirnya. Tapi mungkin sahabat UT sudah dengar suara saya? Jelas Pak Dwi ini, jelas banget suaranya Pak Jelas, Dwi. alhamdulillah. Ya, kalau nggak lihat wajahnya nanti saya kirim lewat WA wajah saya. Ya, wajah muda dulu. Ya. Terima kasih. Jadi intinya saya sebagai manajer bahan ajar dan tutorial. Jadi pada kesempatan ini nama saya Dwi Sambada, ya kan. Pendidikan saya tadi katakan perkenalannya. Ya, S1-nya saya dari IKIP Negeri Yogyakarta. Ya, jurusannya dulu malah saya seni rupa, jadi saya minimal saya menyenangi hal-hal yang berbau seni. Ya, itu seniman, satu pertama. Bukan seniman. Iya, ya? Bisa seniman. Pokoknya suka menghayal apa. Kemudian S1 keduanya saya kebetulan di Bandung. Ya, jadi kalau saya cewek mungkin cantik, tapi kebetulan saya kan laki-laki jadi nggak cantik, ya kan. S1 kedua itu saya ngambil prodi IPS, ilmu paling sulit, ilmu pengetahuan sosial, tapi saya ilmu paling sulit karena nggak ada kepastian, itu makanya sulit. Dan saya ngambil S2 ke-1 itu dari UNY, Universitas New Yogyakarta Hadiningrat. UNY, maaf, Negeri Yogyakarta, ya, itu. Plus S3, waktu saya sekarang bahkan sudah S10 saya malah. Ya, itu mungkin Mas Gito sekedar perkenalan, ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada yang apa yang perlu kita bicarakan? Kesempatan ini apa Mas Gito? Kita bicara tentang yang kita usung kali ini adalah pentingnya OSMB dan PKBJJ bagi mahasiswa baru di Universitas Terbuka Surabaya, Pak Dwi. Jadi gini Pak Dwi. Ya. Ini kan momennya pas tepat pada saat registrasi mahasiswa baru, ada calon mahasiswa. Kebetulan registrasi kita masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 26 Agustus. Jadi bagi masih cukup panjang, ya.
masih cukup panjang. Jadi bagi calon mahasiswa yang mau bergabung dengan UT Surabaya, monggo silakan. Masih ada waktu sekitar ya 1 bulan ya, ya 1 bulan. 1 bulan lebih, ya. Lebih untuk bergabung dengan UT Surabaya. Oke Pak Dwi, ini kan yang kita bahaskan tentang OSMB dan PKBJJ bagi mahasiswa baru. Sebelum tanya-tanya lebih lanjut, biar mahasiswa baru, teman-teman kita yang baru, mahasiswa baru di Surabaya tidak bingung dengan istilah OSMB dan PKBJJ itu apa sih? Nanti belum tahu, tanya-tanya malah bingung Mbak Dwi. Monggo dijelaskan apa sih OSMB dan PKBJJ itu. Silakan Mbak Dwi. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya saran saya, kalau biar nggak bingung, ngopi dulu ya, itu nomor 1. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini saya mau nayangkan, ini bisa dibaca ya, leng-leng ini ya. Terbaca nggak? Terbaca nggak? Sebentar. Nggak kelihatan Pak Dwi. Agak diangkat. Ya, tak bacakan. Pak Dwi. Tak bacakan. Universitas terbuka. Ya, bisa kan? Ya, menjangkau yang tak terjangkau. Jadi yang rumahnya jauh-jauh nggak ada alasan. Jauh-jauh ya, di jauh-jauh. seberang pulau, di Bawean, di Masalembu, di mana bisa masuk UT. Jadi menjangkau yang tak terjangkau antar pulau ya. Juga mendekatkan yang jauh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah dimanapun tempatnya. Dan nomor 2, ini perlu dipahami dulu yang penting ya kan. Apa ini? Kuliah tanpa ngekos. Ya makanya bacakan yang samar-samar. Tidak pakai kos alias di rumah saja boleh ya Pak? Ya, tapi tetap jos kualitasnya. Terus yang berikutnya Mas Gito ya dan teman-teman sahabat UT, bisa kuliah sambil kerja. Apalagi ini. Nah, ini yang menarik. Yang bekerja bisa kuliah perlu sambil ya, bisa kuliah sambil kerja. Sambil kerja itu kan sudah biasa. Iya. Dan belajar ini. Ya, kemudian bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, ini kalau nggak ada pandemi itu bisa selambar bisa belajar sambil ngopi di kafe. Jadi kalau mahasiswa UT itu nggak heran di kafe loh kok belajar bisa, karena belajar bisa kapan saja, di mana saja. Untuk itu kami atas nama pimpinan mengajak, mari maju bersama Universitas Terbuka Surabaya tentunya. Ya. Kenapa ya? Nah ini karena bersama kelihatan Mas Gito? Kelihatan. Tapi agak diangkat sedikit bersama. Pak. Iya nggak apa-apa. Justru yang sedikit itu nanti lebih menarik. Bersama UT Surabaya bisa apa? Ya bisa luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh luar biasa ya. Ya, jangan dibolak-balik ya. Ya. Jadi teman-teman sahabat UT yang belum atau yang sudah menjadi mahasiswa UT, tidak ada alasan, waduh UT itu sulit masuknya. Ya, nggak masalah. Dan sulit lulusnya. Itu kan anggapan yang maaf teman-teman yang punya pikiran negatif atau pesimis ya. Tapi kita harus optimis bahwa itu bersama UT Surabaya kita bisa kuliah, bisa sukses. Nah, caranya bagaimana nanti akan di kesempatan berikutnya akan saya sampaikan gimana belajar sukses di Universitas Terbuka. Sekarang tadi kan pertanyaannya ada apa tadi? OSMB gitu ya. So gini Mas Gito, OSMB ya terima kasih. OSMB itu sebenarnya kepanjangannya orientasi studi mahasiswa baru. Nah, soalnya kalau itu merupakan rangkaian dari kegiatan namanya ini, ya kelihatan ya, Mas Gito dan sahabat UT, ya EKBM. Edukasi keterampilan belajar mahasiswa.
Ya, mahasiswa. moga-moga nggak Oke. salah ini. Kalau salah nanti mungkin teman-teman yang lain bisa. Yang terdiri dari adalah OSMP, tadi orientasi studi Mahasiswa ya kan, baru. mahasiswa baru. Dan juga terdiri dari PKBJJ. Apa itu Apa itu, Pak? PKBJJ? Oke. Apa itu? Ya, Panganan apa itu? pelatihan. Nah, ini udah lupa juga. Pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, jadi Jarak PKBM terdiri dari OSMP dan PKBJJ. Kapan itu dilaksanakan? Jadi gini teman-teman sahabat UT yang saya banggakan, saya hormati, dan saya rindukan untuk segera masuk di UT. Karena tadi disampaikan bahwa masih ada waktu yang cukup panjang untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Kembali ke masalah OSMP. Jadi OSMP itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di setiap semester, di awal semester kepada para mahasiswa UT, mahasiswa baru, mahasiswa UT baru khususnya. ya, khususnya mahasiswa baru. Iya, iya. Ini sebenarnya misalnya lupa, saya belum sudah jadi mahasiswa tapi belum pernah ikut namanya OSMP. Nggak masalah, bisa bergabung. Ya, jadi itu. Jadi yang Karena terlanjur kenapa? bisa ya, Pak. Jadi teman-teman yang Bisa. mahasiswa yang kemarin yang belum karena suatu hal Ikut. apa belum bisa ikut, semester ini berarti bisa ikut, Pak ya? Bisa, itu kami beri kesempatan. Ya, yang penting teman-teman sahabat UT nanti mendaftar pada panitia. Oke. Jadi saya ulang Ayo kembali. teman-teman, Jadi sahabat UT yang ya, kemarin semester kemarin belum ikut, ya bisa bergabung. Ya. Jadi pelaksanaan ada dua, satu OSMP itu dilaksanakan selama 1 hari penuh dari pukul 7 sampai pukul kurang lebih pukul 3 sore atau 4 sore. Itu isinya apa? Isinya yaitu kita memberikan penjelasan, pengerahan atau diskusi terkait dengan hal-hal yang bersifat umum terhadap UT. Bagaimana, apa itu UT, ya kan? Bagaimana belajar di UT, ya kan? Bagaimana sistem belajar di UT, ya kan? Bagaimana registrasi, apa saja registrasi, ya kan? Jadi pertama registrasi ulang dan sebagainya. Kemudian juga ada nanti kegiatan bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Apa itu tutorial tatap muka? Apa itu tutorial online? Ya, apa itu peraton? Ya, dan sebagainya. Terus nanti juga diluluskan bagaimana syarat untuk lulus, ya kan? Bagaimana cara mengikuti tutorial yang baik? Bagaimana cara mengikuti mempersiapkan ujian akhir semester yang baik? Jadi saat OSMP itu diberikan dari pagi sampai sore, sifatnya umum, 1 hari penuh. Nanti pada tahap berikutnya, di hari berikutnya mungkin 3 hari berikutnya atau seminggu berikutnya akan kita praktekkan, ya, dipraktekkan oleh mahasiswa baru itu dengan bimbingan fasilitator, instruktur untuk melatihkan, misalnya dicontohkan bagaimana memanfaatkan sumber belajar yang ada di Universitas Terbuka, ya kan? Dipraktekkan, misalnya bagaimana cara belajar yang efektif, ya, misalnya itu. Gimana? Jadi kalau OSMB itu seperti materinya, nanti PKBJJ itu prakteknya gitu ya, Pak? Kira-kira? Betul, tepat sekali, ya. Ya, jadi seharian, ya nanti kalau perlu biar nggak jenuh, ada yang pinter nyanyi, pinter drama, pinter kegiatan seni apa boleh ditampilkan, ya kan. Jadi kegiatannya kalau saat SMP itu jadi beberapa kegiatan, kemudian nanti juga ada semacam apa ya, kuliah umum atau semacam testimoni dari alumni UT yang kita anggap yang sudah berhasil. Itu Mas Gito. Itu terkait dengan OSMP dan PKBJJ. Nah, tadi kalau PKBJJ memang seharian. Jadi teman-teman nanti ada 2 kegiatan yang masih teori, misalnya bagaimana merancang jadwal belajar selama 1 semester. Nah, dengan rinci itu dipraktekkan, ya kan. Nanti ada berlanjut juga kegiatan yang menghadapi komputer, bagaimana membuka sumber belajar yang ada di UT. Ya, misalnya Suaka, ya kan, sumber pembelajaran terbuka, Universitas Terbuka.
bagaimana Sia. membuka bahan ajar Sia digital. mungkin. Ada. digital. Bagaimana membuka aplikasi SIA, SIA.ut.ac.id, ya kan? Bagaimana kalau nggak bisa registrasi ke kantor UT, langsung melalui apa? SRO.ut.ac.id. Banyak sekali nanti hal-hal yang Sistem registrasi. dibahas di sana, dipraktekkan. Ada yang gimana, Mas Gito? Jadi begitu ya teman-teman, tentang sekilas tentang OSMB dan PKBJJ secara umum. Pak Dwi, apa penekanan nanti dalam kegiatan OSMB dan PKBJJ itu, Pak Dwi? Penekanan kegiatannya itu kira-kira apa yang menjadi materi inti dari kegiatan tersebut? Jadi gini, untuk OSMB ya, jadi ini sebenarnya OSMB dengan PKBJJ ini suatu rangkaian, ya kan? Rangkaian yang tidak bisa diabaikan salah satunya, ya kan? Kalau yang tadi OSMB itu memang masih, jadi gini istilahnya, kalau kita mau kenalan sama cewek atau cowok, teman-teman sahabat UT gitu ya, itu kan kalau masih OSMB itu ya paling jangan kenal nama, ya kan? Ya, terus alamatnya mana, nomor HP, masih umum-umum. Tapi nanti yang kalau sudah PKBJJ itu lebih mendetail. Jadi kalau yang OSMP itu tujuannya, jadi jangan sampai nanti mahasiswa itu UT itu, sahabat UT itu, kalau sudah masa UT merasa kok berat nih, apa sih UT? Ya, tapi kalau kita sudah begitu mengenal lebih dekat, oh ya namanya tahu, oh di mana tempatnya, tempat kamar mandi, di mana, itu gitu. Ya betul, lebih detail. Ya itu contoh yang mudah. Pak Dwi, Pak Dwi, ini ada pertanyaan dari sahabat UT namanya Eko Saputro 0092. Beasiswa TPA kapan Pak? Salam dari Madiun SMK semester 3. Beasiswa TPA ini melenceng-melenceng dikit nggak apa-apa dari tema ini Pak. Yang ditanyakan beasiswa Pak ini. Sahabat menerima beasiswa sudah menerima atau belum? Kalau masih semester 3 ini Pak, semester 3. Oh iya betul. Jadi perlu diketahui mungkin sama sahabat UT ya. Jadi memang UT itu juga ada semacam kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Jadi satu, ini yang agak banyak, namanya beasiswa bidik misi. Yang dulu namanya bidik misi. Itu pada teman-teman sahabat UT yang mohon maaf, jadi mungkin yang cerdas, yang smart, tapi mohon maaf mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Nah, itu kita seleksi. Kalau zaman dulu kita datangi, kita survei ke rumah, kita cek datanya apa benar bahwa yang bersangkutan itu keadaan ekonominya kurang bagus, tapi memiliki kualitas akademis yang baik. Kemudian ada yang namanya CSR, yaitu dari suatu lembaga atau instansi yang juga memberikan beasiswa. Kemudian tadi yang tanyakan terkait dengan PPA, tadi ya kan, terkait dengan ini prestasi akademik, ya tentunya yang memang tidak mahasiswa baru itu yang dapat, ya yang sudah semester lanjut atau ongoing, karena diperlukan bukti prestasi berupa EPK. Jadi IPK-nya harus memenuhi syarat, misalnya harus di atas 3,5, ya kan? Itu syarat-syaratnya. Ya, kepada Mas Sata pesan tadi, lupa. Mas Eko ya, Saputro. Dari Madiun ya, itu diajukan saja. Kalau memang belum dapat, silakan mengajukan. Persyaratannya nanti bisa juga, kalau memang ada bisa dicek di web UT Surabaya, .ut.ac.id ya. Demikian mungkin secara sekilas, walaupun ini agak keluar nggak apa-apa ya. Ya itu tadi Mas Eko jawaban dari menerima yang untuk beasiswa BPA-nya. Ada lagi Pak Dwi ini dari Mbak Dewi. Pertanyaannya, Pak, OSMB dan PKBBJJ 2020-2 ini bagaimana? Kan ini masih dalam kondisi pandemi. Apa bisa online atau gimana Pak ini?
Monggo Pak Dwi. Ini pertanyaannya Waduh, bagus sekali. terima kasih. Isinya Oke. ada kok. Wah, ini ya. Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini teman-teman sahabat UT ya kan. Jadi mohon maaf ini sebetulnya saya juga wajib pakai masker ya kan. Pakai masker gini, tapi kalau ngomong pakai masker nanti nggak kelihatan ya. Jadi mohon maaf saya iya di UT Surabaya juga kami menegakkan protokol COVID-19. Bahkan kami juga membatasi tamu-tamu karena harus melalui cek panas dan sebagainya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau biasanya kita menyenangkan OSMP maupun PKBJJ itu secara tatap muka ya. Nah, kita kan juga nggak tahu di masa 2020.2 ini apakah kira-kira sampai bulan September itu sudah COVID-nya sudah pergi, sudah belum. Saya yakin kayaknya belum gitu ya. Semoga segera Pak. Jadi saya yakin kita masih tetap mengadakan namanya OSMP dan PKBJJ. Namun kita tentunya akan melaksanakan tanpa tatap muka, ya kan? Tapi dengan daring, dalam jejaring, ya. Jadi online, ya. Jadi perlu diketahui, sahabat UT. Jadi terkait dengan tutorial, biasanya yang semester 2019.2 itu kan secara tatap muka. 2017 di 17 itu ya Pak. Ya itu masih tatap muka, masih boleh, ya kan. Tapi ya karena mulai Februari, Maret, April itu kan sudah datang namanya COVID-19 itu, maka tutorialnya pun kita buat dengan modus web, tutorial melalui online, ya itu web, tutorial webinar, ya. Nah, saya yakin nanti, ya betul Mas Gito. Jadi saya yakin nanti terkait dengan pelaksanaan OSMP ini pun nanti juga akan dilaksanakan secara daring, ya itu karena mungkin lebih aman, ya. Dan sebetulnya teman-teman sahabat UT terkait misalnya materi OSMP, materi PKBJJ itu sebenarnya juga bisa teman-teman cek, baca di web UT Pusat, yaitu www.ut.ac.id, atau juga bisa dicek di surabaya.ut.ac.id, ya. Cuma gini kan bedanya kalau kita baca sendiri tanpa praktek kan kurang mantap lah gitu lah. Itu Mas Gito ya jelasannya. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi itu Mbak Dewi ya jawaban dari Pak Dwi bahwa OSMP dan PKBJJ untuk yang semester ini yang 2020.2 insya Allah akan dilaksanakan secara daring ya Pak ya, daring. Jadi ya, saya yakin seperti itu karena terkait dengan tutorial yang nanti 2020.2 itu sudah diputuskan oleh Wakil Rektor dari pusat itu bahwa nanti pelaksananya tetap web, tutorial webinar, daring. Dan saya yakin pelaksanaan OSMP pun akan dilaksanakan sebagaimana tutorial. Terima kasih. Jadi ini ada satu lagi Pak Dwi. Pertanyaannya satu lagi. Sahabat UT yang pakai nama mirip Antum, kalau enggak ini mirip Antum. Untuk mahasiswa baru 2020 pelaksanaan SMP dan PKBJJ di mana Pak? Tempatnya Pak Dwi. Jadi tempatnya di mana kira-kira? Pelaksanaan SMP dan PKBJJ. Bagus. Ya. Jadi ini teman-teman sahabat UT, perlu teman-teman ketahui. Jadi UT Surabaya atau kepanjangannya adalah Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya, yang kebetulan teman-teman yang belum kenal, yang berkantor di komplek kampus C UNER Jalan Mulyorejo Surabaya. Jadi satu komplek dengan kampus C UNER. Kalau teman-teman belum pernah datang ke sini, berarti cari aja di kampus C UNER. Putus-putus ya? Sudah dengar? Ya. Monggo Pak Dwi, silakan. Ya, jadi perlu diketahui bahwa kita UT Surabaya itu mewilayahi ada 17 kabupaten kota. Dari ujung
Madura, yaitu Sumeneb, kemudian Pamekasan, ya Sumeneb, ya kota garam itu ya, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, kemudian Sampang, Bangkalan, Bangkalan. ya terus nyebrang Gresik, ya kan, Gresik, Lamongan, jadi gerbang Kertasula itu ya, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan itu juga masuk wilayah UT Surabaya. Kemudian ke barat ada Bojonegoro, ada Jombang, Mojokerto, Madiun Kota, Kabupaten, ya kan, kemudian Ngawi, kemudian Magetan yang berbatasan dengan Jawa Tengah, ya, dan Ponorogo. Nah, itu juga masuk wilayah kita UT Surabaya. Demikian ya sahabat UT. Jadi insya Allah nanti pelaksanaannya minimal itu adalah zona. Kan ada zona ini. Saya takut kalau saya ngomong zona nanti waduh zona itu kan. Nah, jadi namanya dari nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi mungkin nanti per wilayah Madura, wilayah tengah, wilayah barat. Iya, per wilayah. Itu yang terdiri dari beberapa kabupaten kota. Itu. Jadi pelaksanaan mungkin di hari pertama itu bisa terlaksana di beberapa tempat, 3 wilayah. Karena gini, kita juga keterbatasan narasumber dan sebagainya. Ya. Jadi kalau lebih baik, banyak narasumber yang berkualitas daripada di mana-mana gitu kan. Jadi kemungkinan akan kita bagi menjadi beberapa wilayah, setidaknya 3 wilayah. Demikian Mas Gito untuk pertanyaan saya, Mbak. Dari Dewi, ya? saudara Mirip Antum namanya Pak. Jadi gini Pak Dwi ya. Bagus namanya. Ya. Jadi teman-teman tetap stay di rumah, tetap di rumah, tapi mengikuti acara OSMB dan PKBJJ melalui daring di tiap wilayah-wilayah yang kita bagi gitu Pak Dwi ya. Jadi nanti betul sekali ya. Mahasiswa itu mengikuti kegiatan OSMB dan PKBJJ sesuai dengan zona wilayah yang dibagi dari UPBJ Surabaya Pak Dwi yang menentukan gitu ya. Iya, betul Mas Gito dan teman-teman sahabat UT. Jadi intinya loh, kuliah di UT itu adalah ya itu enaknya kuliah di ujung jari Mas Gito. Nah, bahkan nggak kemana-mana, ya kan? Bisa. Jadi registrasinya bisa lewat online, ya kan? Tutorialnya tuh web online, ya kan? OSMB-nya online. Bahkan nanti suatu saat ijazahnya itu dikirim dengan online, ya kan? Bayarnya kan juga online, ya kan? Iya, betul itu nanti. Ya. Tapi kan ya enggak. Ya. Jadi atau nanti betul memang UT itu memang sudah istilahnya loh sudah memprediksi, jadi nggak kaget adanya pandemi ini, ya kita insya Allah sudah siap. Jadi apapun dari mendaftar sampai apa itu hanya di ujung jari, bahkan bayar SPP UT itu juga bisa lewat ujung jari ya. Tapi harus punya saldo ya, ingat ya. Kalau punya saldo walaupun di ujung jari ya nggak akan gitu. Gimana? Pakai e-banking. Bisa ya, betul ya. Karena sekarang gitu. Tinggal pakai telunjuk jari sudah bayar SPP di UT. Iya. Jadi jangan heran kalau tahu-tahu tetangganya, kamu kuliah di mana kok tahu-tahu sudah punya gelar SPD, MPD dan sebagainya, ya kan? Jadi teman-teman yang pengen kuliah diploma, S1, S2, bahkan UT juga sudah ada prodi untuk S3. Mungkin punya saudara, punya Pak Le, Pak D yang pengen kuliah, apa ada UT yang S3? Ada, ya, doktor S3 nanti. apa Pak Dwi itu? S3 apa itu nanti program studinya yang S3 itu? Mungkin sahabat UT ada saudara. Ya. Jadi ada 2. Satunya ya ini belum ngopi nih, efek belum ngopi nih Pak Dwi. Pak Dwi seruput dulu kopinya nih Pak Dwi, biar enggak lupa ini Pak Dwi. Ya. Dokter DAP, dokter administrasi publik sama DIM, dokter ilmu manajemen gitu loh. Ini kalau sudah masuk PDIP, apa itu PDIP? Apa itu? Penurunan daya ingat permanen ya. Sudah ya, tapi kan tetap semangat lah. Kalau di UT itu nggak ada masalah. Ya, ya Pak ya. Yang lain monggo Mas Gito. Monggo, mungkin teman-teman sahabat UT yang lain monggo mau tanya-tanya, monggo silakan di
di IG ini, monggo silakan kirim komentar atau lihat di komen kami, silakan nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat oke nih, Pak Dwi Tambada ini. Oke, Pak Dwi, kira-kira nanti pakai untuk sahabat yang mahasiswa baru ini untuk ikut OSMP ikut pakai mendaftar dulu atau nanti kita gimana Pak Dwi agar bisa ikut ini teman-teman yang mahasiswa baru ini? Apa nunggu kita ada informasi dari WBJ atau mahasiswa harus mendaftar dulu ke panitia? Gimana Pak Dwi? Ini Mas Vito dan sahabat UT yang saya banggakan. Jadi enaknya UT itu kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi warga besar UT, menjadi mahasiswa UT, tentunya teman-teman juga wajib melek IT. Nah, jadi harus selalu tahu informasi, ya kan? Selalu apa ya? Misalnya siap mencari informasi terkait dengan UT. Nah, jadi untuk mahasiswa baru nanti secara otomatis itu bahkan wajib. Jadi nggak usah daftar, nanti wajib. Apalagi yang sudah berbasis pokjar atau kelompok belajar. Tapi kalau teman-teman sahabat UT yang tidak berbasis pokjar atau istilahnya mandiri, ya kan? Jadi tidak berjumlah 20 atau 35, tapi saya pengen ngambil di UT ilmu manajemen, ya kan? Bahkan mungkin bisa juga yang tanpa baik SIPAS, semi SIPAS atau apa fully online. Nah itu apalagi yang fully online itu harus selalu membuka dan mencatat kegiatan apa yang penting terkait dengan UT. Kapan registrasi, ya kan? Kapan waktunya tutorial online yang ngambil fully online, ya kan? Atau kapan saatnya tutorial yang tatap muka. Kebetulan ini tidak ada tatap muka. Kapan mulainya the web, ya kan? Dan kapan mulainya, ya kapan mulainya harus upload tugas-tugas, ya kan? Kapan nanti ujiannya? Ya. Jadi dari awal itu teman-teman harus sudah tahu namanya kalender akademik. Nah, ini bagaimana Pak bicara ya? Cara mendapatkan kalender akademik ini, untuk teman-teman mahasiswa baru tidak bingung mencari di mana ini kalender akademiknya untuk mendapatkan ini Pak. Kalau kalender umum bisa didapatkan di pasar-pasar ya. Tapi kalau kalender akademik UT mudah juga. Ya tadi di ujung jari tadi. Silakan buka di www.ut.ac.id. Itu nomor 1. Nomor 2 bisa juga datang langsung ke UT Surabaya, minta kalender, ya kan. Tapi beda ya kalau menurut UT itu nggak ada gambar-gambarnya, pemandangannya pun nggak ada, tulisannya ada. Warna merah. Kalau warna nanti bisa ya itu. Jadi bisa diunduh di web UT Pusat maupun UT Surabaya. Ya. Jadi teman-teman calon atau sudah jadi mahasiswa harus paham itu kapan kita harus registrasi, kapan kita tutorial atau tuton, kapan kita mengunggah tugas-tugas, misalnya yang sudah semester akhir itu ada yang namanya karya ilmiah itu, dan ada yang namanya ngambil progi pendas itu kan kapan harus mengupload tugas atau laporan PKP dan sebagainya. Itu teman-teman. Oke, jadi gitu Pak teman-teman. Jadi untuk kalender akademik biar teman-teman mahasiswa baru tidak bingung-bingung dengan kegiatan UT itu apa, nanti apa yang dilaksanakan, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, silakan unduh di laman www.ut.ac.id untuk kalender akademik. Jadi di UT itu pegangannya kalender akademik ya Pak Dwi ya. Jadi nanti setiap kegiatan itu sudah tertata, sudah terjadwal dengan baik di kalender akademik. Begitu Pak Dwi ya? Itu salah satunya Mas Kito, bos kita yang ganteng ini ya. Jadi salah satunya kalender akademik itu harus kita pegang. Kalau perlu kita print, kita tempelkan di ruang belajar. Atau difoto aja di smartphone kita, ya kan. Dan kita juga harus memahami namanya katalog kalau sudah jadi mahasiswa. Karena di katalog itu sebenarnya sudah diuraikan terkait dengan rumah UT, rumah besar UT. Siapa sih rektor kita, ya kan? UPBJ di mana saja. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga sudah banyak.
bahkan di lebih dari 20 negara itu sudah ada semacam perwakilan UT, namanya UT luar negeri. Ya. Jadi teman-teman ya perlu diketahui, UT memang nggak kelihatan, tapi mahasiswanya sudah di atas 300.000. Ya. Dan Dalam bahasa Inggris di di beberapa negara juga. Ya. beberapa Ya. negara ya tersebar. Terus itu jadi tadi ya, nomor satu harus punya kalender, wajib kalender akademik, ya kan? Jadi sudah Ya. kapan ujian, kapan pengumuman itu. Jadi enggak, kalau mahasiswa UT itu harus mandiri. Makanya untuk menjadi mahasiswa UT yang sukses itu namanya harus mandiri, baik dalam belajar maupun dalam mencari sumber belajar dan sebagainya. Dan kepada teman-teman nanti kalau menjadi mahasiswa UT juga akan mendapatkan semacam buku saku kayak gini ya. Kelihatan Mas gitu ya. Buku saku ya, mantap, besar. Ya. Ini ada buku buku 1, 2, 3, dan 4. Buku 1 misalnya. Ini yang satu yang mana? Ini. Ya. Ini judulnya adalah Memahami Universitas Terbuka. Apa itu UT? Negeri apa swasta? Ya. Nah, negeri itu adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal berapa? 4 September 1984 yang saat itu presidennya adalah Pak Soeharto. Ya, yang sudah terkenal enak zamanku toh gitu loh. Nah, itu buku 1. Ya. Jadi apa itu UT? Ya, okay. Bagaimana masuk di UT? Syaratnya apa? Ya, gimana? Ada komentar? Iya. Lanjut ya, nomor 2. Ya, terus lanjut. Selesai buku 2. Kiat sukses belajar di UT. Jadi kalau ini loh istilahnya, UT itu maksudnya mudah. Makanya UT itu kan ya kan terbuka dan jarak jauh. Maksudnya apa? Ya terbuka untuk siapa saja. Yang penting adalah warga negara Indonesia yang memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Bahkan yang mendapatkan sertifikat kejar paket C itu bisa masuk UT. Ya. Bahkan sampai gini, UT itu namanya tadi kan menjangkau yang jauh, kemudian menjangkau yang tak terjangkau, pendekatan yang jauh. Ya, ya. Bahkan gini, UT itu juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang maaf disabel, itu juga ada. Ya. Nanti kita beri semacam fasilitas khusus, pendampingan dan sebagainya. Jadi buku 2 ini, benar? Nah, jadi teman-teman yang ya disabel itu Pak, ya saya garis bawahi Pak, teman-teman yang disabel ya, yang kebutuhan khusus. Jadi tetap bisa kuliah di UT tanpa merasa tidak bisa gitu ya Pak ya? Ya betul, karena kan nanti bukan perlakuan khusus itu bukan terus soalnya dibikin mudah, enggak. Ya, bahkan mohon maaf, misalnya yang punya tunanetra itu juga nanti akan didampingi untuk membacakan soalnya, tidak menjawab soal ya kalau membacakan soalnya, itu Mas gitu ya. Jadi teman-teman ini buku 2. Ini Pak Dwi, buat teman-teman atau sahabat UT dimanapun berada, jika punya saudara, punya teman yang mohon maaf yang dalam hal ini berkebutuhan khusus ya Pak Budi ya, yang berkebutuhan khusus atau yang disabel ingin bergabung menjadi keluarga besar UT, bergabung menjadi mahasiswa UT, monggo silakan. Monggo silakan, kita beri fasilitas yang sebaik-baiknya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang berkebutuhan khusus gitu ya Pak Dwi ya. Ya betul ya. Itu kelebihan UT. Jadi tidak UT adalah terbuka, ya terbuka, fleksibel, ya kan gitu, gitu. Ya, jadi monggo dilanjut tadi ya. Buku 2 tadi ini ya. bukunya ya. Buku 2. Ya, buku 1 tadi memahami UT. Sekarang buku saku yang kedua. Kiat sukses belajar di UT. Nah, jadi kalau kita ingin punya tujuan sesuatu, itu harus tahu caranya, tahu strateginya, tahu jurus-jurusnya. Seandainya mau perang itu kan harus tahu jurusnya, jurus 1, jurus 2, senjata ya. Iya, harus lengkap ya, makanya sukses gitu. Jangan tanpa senjata, maju perang tanpa senjata ya, sama-sama bunuh diri kan, ya. Jadi teman-teman satu UT, jadi tidak ada istilahnya sulit kuliah di UT, ya kan. Asal tahu
jalannya, tahu strateginya, tahu jurusnya dan sebagainya. Jadi ada jurus-jurus mau di sini nanti. Gimana membuat jadwal, gimana cara belajar yang efektif, gimana cara membaca modul atau BMP, buku materi pokok. Jadi memang modul atau bukunya UT itu tidak sebagaimana buku-buku yang dijual di toko-toko. Ini tidak dijual, lebih khusus. Jadi seakan kalau membaca buku modul UT atau BMP, buku materi pokok itu seakan ada tutornya, ada dosennya. Ya. Gitu. Kayak ada Ya, yang ngajarin. nanti ya. Jadi saya tidak sendiri. Itu yang buku kedua Mas ya, Mas Gito dan sahabat Ya. UT. Kemudian yang buku 3 itu terkait dengan itu cukup agak tebal, walaupun saku tapi agak tebal. Bagaimana mengakses layanan UT online. Nah, bagaimana mengakses layanan UT online. Nah, di situ nanti ada kiat-kiat apa saja sumber belajar yang bisa sahabat UT untuk diakses. Jadi lebih memudahkan mendukung kesuksesan mahasiswa untuk sukses belajar di UT. Gitu ya. Itu. Nah, ya, itu. Nah, ini Monggo Pak Dwi. tadi ada bel, mohon maaf ada gangguan ada bel tadi ini ya. Itu. Jadi di sini bisa dibuka bagaimana caranya membuka Suaka. Ya, bisa teman-teman belum mendapatkan namanya BMP atau modul. Ya, bisa teman-teman nanti membaca, mendownload dulu ya, didownload, disimpan di smartphone-nya, jadi bisa dibaca setiap saat, setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Jadi kalau sudah di-download ya nanti offline bisa dibaca, paling tidak di 2 smartphone. Jadi nggak heran kalau mahasiswa UT itu belajarnya kapan saja, di mana saja, gitu kan. Oke, Nah, iya Pak. itu. Terus gimana Pak? Misalnya saya pengen tahu soal-soalnya UT. Nah, tahu soal-soalnya UT ada itu namanya aplikasi LM, latihan mandiri. Ya. Jadi sebenarnya mudah, mau lulus dengan mudah di UT itu asal tahu caranya mudah. Kemudian yang buku 4 dan tadi ketelisut ya, itu panduan terkait dengan pelaksanaan tuton. Ya, itu kalau gitu. Itu Mas Gito ya. Ya masih ada waktu Mas Gito. Ayo. Masih tinggal, kayaknya tinggal berapa menit lagi Pak Dwi ini? Mas Gito. 5 menit lagi. Jadi gini teman-teman. Nanti sesi berikutnya akan kita sambung lagi ya teman-teman untuk materi-materi yang lebih ini lagi Pak, lebih baik lagi, lebih mengenal lagi tentang belajar di UT. Ini waktunya kurang 5 menit Pak. Nah, tapi rasanya Kak, saya merasakan baru 3 menit ya dengan sahabat UT ini, karena Kak, rasanya nyaman itu. Monggo Pak Dwi, sebelum kita tutup mungkin ada pesan atau pesan buat sahabat-sahabat UT di manapun berada yang memberikan motivasi untuk teman sahabat-sahabat UT. Pak Dwi, monggo. Mungkin ada pesan atau pesan sebelum kita tutup ini. Terima kasih Mas Sugito sebagai host kita kali ini. Jadi sekali lagi pesan terakhir, bukan pesan untuk wasiat ya, pesan terakhir. Terakhir untuk kesempatan ini ya. Jadi gini, jadi kalau zaman sekarang itu kalau kita nggak kuliah itu rasanya nggak keren zaman sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Caranya ya kalau pengen kuliah zaman sekarang yang kuliahnya hanya dengan ujung jari, apa yang bayar ya? Bayar, itu ya. Pak. Kalau nggak bayar. Universitas terbuka itu pilihan pasti, ya kan? Apalagi bagi sahabat-sahabat yang sambil bekerja, jadi nggak masalah bekerja, mohon maaf, bekerja di mana saja, ya di mana saja. Jadi UT itu fleksibel, tidak ada tes masuk, ya kan? Berarti mudah nanti lulusnya, ya mudah kalau tahu strateginya, ya kan? Ya, tahu strateginya. Jadi nggak ada yang sulit bagi teman-teman yang punya optimis, ya, punya kemauan keras, punya kemandirian, itu di UT itu tidak sulit. Ada buktinya Pak, ada mahasiswa kita itu yang saking getolnya dengan UT itu sudah punya 7-8 ijazah itu dari UT. Sedangkan yang dari perguruan tinggi lain itu sekitar 20 lebih, namanya
Mas Welin Kusuma. Itu bisa Oh, iya, teman-teman browsing ya itu. Itu ya karena tahu caranya. Iya, begitu mudahnya, begitu enak kuliah di UT sampai aduh mudah sekali untuk lulus gitu. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk semester ini 2020-2 yang masa pendaftarannya sampai dengan tanggal 26 Agustus. Agustus. Ya, iya. Tapi saya yakin teman-teman setelah ini nanti akan berbondong-bondong. Silakan. Jadi jangan sampai kesempatan ini diabaikan. Jangan sampai daftarnya sudah saat daftar hari terakhir aja tanggal 26 jam 12 malam ya kata ya kan. Jadi jangan buang kesempatan untuk menjadi mahasiswa UT. Pak, saya sudah kuliah di perguruan tinggi lain. Nggak masalah, silakan daftar di UT. Jadi sekarang itu biasa gelarnya itu berderet Mas ya kan. Ya, seperti saya itu gelarnya kan sudah S10. Saya suka sama situ sebab itu selalu senyum sama saya, khususnya hostnya dan sahabat UT. Demikian mungkin Mas Gito, saya atas nama narasumber dan pimpinan mohon maaf jika mungkin apa yang saya sampaikan dengan guruan tapi tidak ada maksud menyakiti dan membenci teman-teman. Ya, terima kasih, mohon maaf dan selamat bergabung dengan UT Surabaya. UT Surabaya bisa luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Narasumber yang sangat sangat fenomenal ini. Walaupun dengan gurauan, tapi tetap tidak mengurangi isi dan makna dari obrolan kita pada siang hari ini. Baiklah sahabat UT Surabaya yang dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita berpisah. Ya, semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita diskusikan siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata atau kata kami, laku kami yang kurang berkenan di hati sahabat UT Surabaya. Saya selaku Roh mohon maaf kebesarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, dadah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu ini. Terima kasih.